welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, it's so good to see you again today. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, hands up. Come on, let's sing this. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Come on, sing this. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. You are good. Come on, sing. Oh, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love it, sing, sing. Come on, praise you, Lord. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Come on. It's such a good day to praise the Lord. You are good. Come on. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Whom the
semangat memuji Tuhan. Come on, let's do this together. Hands up. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sing Yesus, Yesus Kau layak mulia. Come on, let's sing this. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan,
Raja mulia. Haleluya, haleluya. We're coming into your presence, Lord. We just want to build our life upon your love. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone,
build upon your love. Thank you, Jesus, for your love surrounding me. Surrounding me. Your love, God, surrounding me. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, putting me back together, you are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. And you picked up all my pieces, putting me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way, this way. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. When I thought you saved me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. And you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart, Jesus. You keep picking me up when I fall. You pick me up when I'm broken. You pick our pieces up when I'm broken. We're grateful for you. We want to build our life into your name. We just want to be closer each day to your love, Jesus. We thank you. We thank you for you, Lord. In Jesus' name, amen. Hey guys, what's up? Welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini berapa banyak dari teman-teman siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh bilang yes? Alright, yang siap dengar firman Tuhan, so sit upright. Jangan sampai tiduran, jangan sampai buat yang lain. Karena kita mau sama-sama fokus untuk belajar firman Tuhan hari ini. Dan yang siap, let's pray. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami,
supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, urapi kami agar kami bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, so di kesempatan ini aku mau announce ke teman-teman kalau kita akan mulai suatu seri yang baru, yaitu The Basic Principle of Christian Life. Di mana waktu kita belajar tentang dasar-dasar, tentang hal-hal basic dalam kekristenan kita bukan hanya sekedar mengerti, tapi kita juga bisa bertumbuh dengan pengertian yang benar. Kita bisa bertumbuh bukan cuma karena kita disuruh doang, tapi kita mengerti dan kita bisa menghidupinya dengan baik dalam kehidupan kita. In Christian life, ini bukan cuma sekedar satu hal yang kita lakukan sekali and then nggak pernah lakukan lagi, tapi kita lakukan terus menerus. Di seri ini kita belajar mengenai apa itu firman Tuhan, apa itu doa, apa itu pujian penyembahan, dan kita mau belajar ini sama-sama biar waktu kita melakukannya bukan hanya karena disuruh, tapi karena kita mengerti dan kita melakukannya karena kita mau untuk melakukannya. So, aku akan mulai dengan satu dasar yang paling dasar. The first thing adalah tentang Tuhan sendiri. Kita dengar tentang, kalau di gereja ya, firman Tuhan, memuji Tuhan, kasih persembahan ke Tuhan. Pertanyaannya, siapa itu Tuhan? Kalau papa mama kita tahu, kita kenal mereka. Mereka di rumah bersama-sama kita, mereka yang support kita, mereka yang mengasihi kita. Nah, Tuhan ini siapa? Mungkin kita belum pernah atau wondering Tuhan itu siapa ya? Kalau misalkan tanya, kita cerita sama teman kita, Tuhan itu siapa? Kita gimana jelasinnya ya? Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang who is God, atau siapapun itu, atau siapa itu Tuhan. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalkan dalam satu ruangan kosong, benar-benar kosong, putih, nggak ada apa-apa. Kalau misalkan teman-teman diminta untuk bisa membuat pohon, atau buat kue, atau buat sculpture, apapun itu, teman-teman pasti butuh sesuatu yang udah ada bahan bakunya. Nggak mungkin kita bisa buat sesuatu out of nothing. Atau misalkan kita bilang dengan mulut kita, oke, pohon ada. Oke, jadilah ada namanya cookies atau sculpture atau apapun itu. Ada mainan, tahu-tahu kita ngomong, tahu-tahu itu bisa keluar. Kita manusia nggak ada yang bisa kayak gitu. Tapi kita manusia hanya bisa mengembangkan dari apa yang ada. Nah, pertanyaannya, dari mana bisa ada pohon? Dari mana bisa ada sculpture? Bagaimana bahan dasarnya cookies? Dari mana kita bisa lihat apa yang ada sekarang ini? Karena ada satu pribadi yang namanya adalah Tuhan, God, yang memulai semuanya, yang menyediakan dari tidak ada apa-apa menjadi ada sesuatu. Let's open our Bible, Genesis 1 until 2. Ini di Alkitab kita adalah verse atau ayat yang paling pertama sebelum semuanya. Bahkan judulnya dibilang adalah The Beginning. In the beginning, God, bukan orang lain, bukan siapapun, but God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Nah, di sini kita belajar sama-sama kalau Tuhan itu yang memulai semuanya, Dia yang create. Kita punya Allah itu ada Allah yang creator. Berarti kalau kita bisa ditanya siapa itu Tuhan, Dia adalah creator. Creator apa? Creator kita, creator kehidupan kita, creator alam semesta. Karena Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah yang memulai segalanya menjadi ada sehingga bisa ada kita hari ini, di aku dan teman-teman semua. God is the creator. Dan kabar baiknya adalah teman-teman, dari semua apa yang diciptakannya, Dia ciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan cakrawala, Dia ciptakan ada namanya daratan dan laut, ada namanya tanaman, ada binatang. Tapi ada satu ciptaannya yang dibuat
spesial, yaitu adalah manusia. God is the creator, and we humans are made in the image of God. Genesis 1 verse 27 says like this. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nah, kita ini adalah manusia di mana ada kita ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Maksudnya serupa apa? Kita mewarisi apa yang jadi sifat-sifatnya Tuhan. Apa yang jadi ability-ability-nya Tuhan. Of course, nggak semuanya. Misalkan, kita tidak bisa manusia tidak bisa menciptakan out of nothing atau ex nihilo. Benar-benar dari nggak ada apa-apa, tahu jadi apa-apa, itu manusia nggak bisa. Cuman Tuhan yang bisa. Tapi kita manusia dikasih kreativitas. Karena Tuhan kita adalah kreator, creator, kita adalah makhluk ciptaan yang punya kreativitas. Yang bisa mengembangkan dari apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita semua. So we are creative. We are creative people. Mungkin teman-teman kalau dengar orang-orang kreatif tuh cuma orang-orang yang tahu seni doang. Cuma orang-orang yang tahu tentang art. Tapi nggak juga. Kita semua adalah orang-orang yang kreatif. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa gambaran Tuhan. Dan Tuhan kita adalah sang creator. Atau yang menciptakan segala sesuatu. Contoh. Kita bisa punya namanya creative expression, teman-teman. We can design, invent, and build things. Misalkan creative expression, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa bikin, bisa masak mungkin, ada yang bisa bikin apalagi, bisa olahraga, ada yang bisa main musik. Kita manusia, kita punya kreativitas dalam bisa mengembangkan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Kita ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main drama, ada yang bisa main musik dan lain-lain semuanya. Ada yang bisa main soccer, ada yang bisa menggambar, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena kita punya kreativitas itu. We can creatively express ourselves dengan apa yang kita bisa buat karena kita adalah manusia yang kreatif yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya apa lagi? Kita pun juga bisa punya creative problem solving. Teman-teman, dalam kehidupan ini, kalau kita lihat teman-teman kita, orang-orang sekitar kita, bahkan orang tua kita, pasti ada namanya perbedaan di mana kita dalam cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita bisa solve the problem. Makanya kalau kita misalkan contoh, kita dikasih puzzle yang 1000 piece. Nah, 1000 piece itu, kalau teman-teman perhatiin, orang-orang kalau misalkan dikasih puzzle masing-masing, cara mereka nyusun puzzle-nya beda-beda. Kenapa? Karena setiap orang punya cara sendiri untuk problem solving masing-masing. Atau kalau teman-teman pernah main maze, yang kita bisa lihat ini jalan keluarnya di mana kita main maze, orang-orang punya caranya sendiri-sendiri, metodenya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita diciptakan kreatif. Kita diciptakan menurut gambaran Allah di mana kita bisa punya problem solving masing-masing daripada kita. Kita punya cara belajarnya masing-masing. Bagaimana cara belajarnya? Ada yang belajarnya dia ngomong terus, ada yang pakai gambar, ada yang dia mesti sambil gerak gini baru dia bisa belajar dengan efektif. So kita punya cara-cara yang berbeda. Semuanya baik, teman-teman. Atau apalagi kita punya creative stewardship di mana kita bisa cultivate and shape the world around sekitar kita. Tuhan sudah ciptakan segala sesuatu di sekitar kita. Tuhan ciptakan ada alam semesta, ada binatang-binatang, atau ada misalkan pemandangan alam yang baik. Manusia punya creative stewardship. Makanya teman-teman kalau pernah dengar kata go green, di mana ini ada suatu hal yang manusia lakukan untuk bisa menjaga alam yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa reduce plastik, kita bisa reduce pemakaian karbon dan segala macamnya. Kalau teman-teman ngikutin, this is the way kita bisa punya creativity untuk bisa menjaga apa yang Tuhan sudah ciptakan dan anugerahkan kepada kita semua. Dan bahkan kita punya creative influence, teman-teman. Maksudnya apa? Dimana waktu kita tahu sesuatu, kita yakini sesuatu, kita punya caranya kita untuk bisa share
orang-orang sekitar kita untuk bisa menggerakkan mereka. That is influence. Contoh, kalau misalkan kita makan enak, terus kita bikin story di sosial media kita, terus orang lihat, makannya enak, menarik, kita juga promonya baik, di tag, orang bisa punya influence, bisa tertarik untuk coba juga apa yang dia coba. The same thing waktu kita juga dengar firman Tuhan, kita share di sosial media kita dan teman-teman kita melihat, wow, this is good, this is nice, this is something I need to hear nowadays. Mereka bisa terinfluence dengan firman Tuhan yang kita share pada mereka semua. So, Tuhan kita, He is the creator and we are the creation. Dan kita punya suatu bakat yang diturunkan dari Tuhan karena kita diciptakan serupa gambaran Tuhan. The creativity. Kita punya ekspresi yang berbeda-beda, cara problem solving yang berbeda-beda, cara kita bisa menjaga berbeda-beda, dan cara kita untuk bisa menginfluence beda-beda. So, makanya teman-teman, in everything we do, karena kita tahu kita ini diciptakan serupa gambaran Tuhan, kita punya capability untuk bisa creative and create something untuk kehidupan kita. Aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa pakai apapun yang kita perbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. If you can sing for the glory of God. If you can draw and painting for the glory of God. If you can learn creatively bagaimana kita bisa belajar dengan baik, dengan kreativitas kita. Do it for the glory of God. Kalau kita bisa punya suatu plan bagaimana bisa menjaga alam kita atau menjaga ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Do it for the glory of God. Kalau kita bisa dengar kabar baik, kita bisa punya influence yang baik, mungkin kita di sosial media, kita punya follower yang cukup, kita bisa pakai itu semua untuk bisa influence hal-hal yang baik and do it for the glory of God. So, teman-teman, let's open our Bible, 1 Corinthians 10, verse 31. So, whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. Teman-teman, kita dikasih kreativitas, bisa problem solving, bisa cari ide, bagaimanapun itu, kita perlu pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita pakai kreativitas kita untuk apa? Cara kreatif untuk mencontek. Jangan, itu nggak membawa glory to God. Atau misalkan kita cara kreatif bohongin orang tua. That's not bringing glory to God. Atau kita punya cara untuk cheating. Untuk bisa ngakalin untuk benefitnya kita tapi merugikan orang. Don't do that, karena itu nggak membawa kemuliaan buat nama Tuhan. So, kita ciptakan serupa gambaran Tuhan agar apapun yang kita buat memuliakan nama Tuhan. So aku mau ajak teman-teman semua, yuk kita buat segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. So, know yourself, you are creative. Karena kita diciptakan kreatif, teman-teman. Dan kita pakai kreativitas kita untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Thank you for following until the end. Kebaktian kita hari ini sudah selesai. Aku mau ajak teman-teman untuk bisa angkat dua tangan kita dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Come on. Aku berdoa memberkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap tangan yang diangkat diberkati sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan beruntung. Sejak muda mereka menjadi orang-orang yang disukai banyak orang. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday and see you guys again next week. Bye-bye.